warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati abang saya Bang Damin Sada selaku Ketua Umum Jagaga. Alhamdulillah tadi orasnya luar biasa. Selamat datang Bang Haji Zaini selaku Dewan Pertimbangan Heri Solihin. Selamat datang Bang Haji Zaini Sidi. Silakan lagi, saya lanjut ya. Yang saya hormati Ketua Jagaga Kota Bekasi Sertu Perawan yaitu Usdiyati. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati tokoh agama, sahabat saya Bapak Ustadz Ismail, dan juga tokoh-tokoh yang lain yang hadir di tengah kita. Yang saya hormati Bang Winoto selaku anggota DPRD Kota Bekasi periode 2009-2019. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Bekasi Bang Kamil, putra dari Bapak Ahmad Sebu. Yang saya hormati pengurus Jagaga tingkat kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan yang hadir pada malam ini. Tangan dong. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufiknya serta hidayah kepada kita, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bermuhadahah, dan juga bertatap muka di tempat yang berkah ini dalam rangka deklarasi sudah saatnya seorang ustaz bocah Bekasi Tulen jadi wali kota di kampungnya sendiri. Saya amat syukur karena historis Kota Bekasi ini setelah pemekaran ya selalu dipimpin oleh bocah Kota Bekasi. Betul. Selagi bocah Kota Bekasi calon wali kota, yang lain harus memaklumi dulu. Betul. Minimal jadi wakil wali kota saja dulu. Betul. Dari zamannya Bang Sulbahi dengan Bapak Muhtar Muhammad. Betul. Pak Muhtar Muhammad dari pendatang, Bapak Ahmad Sulbahi asli Bekasi. Setelah itu Pak Muhtar Muhammad jadi wali kota, Bang Pepen jadi wakil wali kotanya. Bang Pepen asli Bekasi ya. Terus Bang Pepen jadi wali kota, Bapak Ahmad Sehu jadi wakil wali kota Bekasi. Pak Ahmad Sehu orang Cirebon, orang pendatang. Setelah itu Bang Pepen jadi wali kota, Mas Tri jadi wakil wali kota Bekasi. Betul nggak? Nah besok nih orang Kota Bekasi wakilnya pendatang. Betul. Saya ini mewakili pendatang
Betul nggak? Orang Jawa, orang Sunda, orang Makassar, ya sudah saya mewakili, betul? Karena itu historisnya. Insya Allah saya yakin besok pilkada Kota Bekasi, ya kan, saya yakini pasti orang Bekasi akan memimpin Kota Bekasi lagi. Dan juga sholawat dan serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga kepada umatnya sampai akhir zaman nanti. Hadirin hadirat yang saya hormati, pertama mohon izin Bapak Wali Kota kita, Bang Heru Koswara, lagi ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak salah dia lagi cek kesehatannya, Pak Ketum. Saya mewakili, insya Allah sama isinya, Pak Ketum. Insya Allah sama isinya. Yang kedua, saya memberikan apresiasi kepada semangat ya kawan-kawan Jajaka, bagaimana punya satu tujuan, tentunya bagaimana wali kota kita asli Bekasi. Ini sebetulnya esensinya. Oleh karena itu, dalam perjalanan kami berdua, Bang Heru Koswara ini sudah menjabat anggota DPRD hampir 5 periode. 3 periode beliau menjadi anggota DPRD DPRD Kota Bekasi. Yang 2 periode, yang 1 periode beliau full menjabat, yang 2 periodenya beliau terpilih tapi menanggalkan jabatan sebagai wakil rakyat. Sama juga saya sudah 2 periode. 3 periodenya kami menanggalkan sebagai wakil rakyat. Kenapa menanggalkan? Jujur saja, sebagai anggota DPRD, kekuasaannya amat kecil sangat. Ibaratkan motor itu Supra X 120 cc. Bahwa banyak aspirasi umat masyarakat, bagaimana Kota Bekasi itu dipimpin oleh yang punya integritas, yang punya kapabilitas, dan tidak punya jejak korupsi di Kota Bekasi. Betul? Selama kami menjabat berdua, lihat saja, tidak ada persoalan hukum. Kenapa? Kami tahu kami ini mengabdi kepada warga Kota Bekasi, bukan mengejar suatu jabatan, melainkan apa? Bagaimana besok Kota Bekasi mempunyai pemimpin yang punya perubahan yang ada di Kota Bekasi. Semua aspek. Dan juga alhamdulillah pada malam ini Jajaka sudah mendukung, mengirimkan, mendeklarasikan risol. Ini suatu kehormatan, ada suatu vitamin baru menjelang pencoblosan tanggal 27 November. Oleh karena itu, saya punya gagasan besar. Bagaimana jika kami nanti ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wali kota dan wakil wali kota, kami ini membangun Kota Bekasi dari RW. Maka gagasan kami itu bagaimana setiap RW besok kami anggarkan 15 juta per RW. Biar adil, ada giliran dari sebelah sana, dari mana uangnya katanya. Kalau ada calon wali kota pesimis, jangan calon wali kota. Sudah. Bahwa besok bagi hasil sepeda motor dan mobil, selama ini kita setor ke Jawa Barat hampir 2,8 triliun. Ya,
Kita kemarin kebagian 25%, berarti sekitar 800 miliaran. Besok ada undang-undang baru, ya, revisi baru. Besok kami kebagian 70% dari 0,8 triliun. Jadi besok kita mendapatkan dari hasil 1,8 triliun, bro. Benar? Berarti ada penambahan 1 triliun. Artinya apa? Ini akan kembalikan kepada warga Kota Bekasi. Misalnya, bagaimana besok orang tidak mampu, misalnya PBB-nya kami gratiskan, saudara. Kami gratiskan. Yang punya BPJS mandiri juga kami gratiskan. Kenapa? Mereka itu harus diperhatikan. Seorang pemimpin itu jangan terlalu memihak kepada pengusaha, betul. Jangan selalu memihak kepada investor-investor yang tidak memberikan faidah buat Kota Bekasi, betul. Kita tidak alergi dengan investor, tapi investor bagaimana besok kalau untuk merekrut karyawannya harus orang Bekasi. Maka besok Bapak Ibu sekalian, saya besok ada namanya kartu beres Bekasi. Ini ada nih. Kartu ini ada 5 item. Apa itemnya? Kartu pekerja. Insya Allah kami akan menciptakan lapangan kerja. Bagaimana caranya, Bang Solihin? Pertama, ketika di lingkungan kita ada perusahaannya, nanti diwajibkan 60% harus mengerjakan lingkungannya itu. Jadi saya akan regulasinya minimal perwan dulu. Perwan dulu, nanti kita diperdakan agar paten. Kalau sudah diperdakan, siapapun wali kotanya harus melaksanakan, betul. Tapi karena itu proses politik agak lama, nanti kami harus mengambil diskresi wali kota. Apa itu? Peraturan wali kota. Kedua apa? Kami akan membudayakan orang Bekasi harus pakai batik Kota Bekasi. Instansi swasta pun, instansi pemerintah pun nanti diwajib hukumnya nanti orang tersebut pakai batik Kota Bekasi. Kalau semua instansi, misalnya karyawannya pakai batik Kota Bekasi, ya, pejabatnya pakai batik Kota Bekasi, instansi negeri pun pakai batik Kota Bekasi, pasti yakinlah nanti permintaan itu pasti banyak. Oleh karena itu, Jajaka boleh berdagang batik Kota Bekasi. Bagaimana Bang Son kalau nggak punya modal? Modalnya nanti kami bantu. Itu enggak? Nanti pemerintah tidak akan monopoli, serahkan kepada warga Kota Bekasi untuk dagang batik. Di mana seperti mana? Seperti Kota Pekalongan. Maksud saya inilah nanti sesuatu untuk menciptakan lapangan kerja. Ini gagasan besar. Minimal apa? Kita memuliakan, ya, tradisi orang Kota Bekasi, termasuk batik Kota Bekasi. Nanti setiap hari Rabu kita pakai batik Kota Bekasi. Semua itu, entah swasta, negeri, pakai batik Kota Bekasi. Ini nanti buat kesempatan buat teman-teman Jajaka bisa berdagang batik Kota Bekasi. Kedua apa? Kartu lansia lanjut usia. Kenapa lansia?
Karena lansia ini pastinya sudah tidak produktif, betul nggak? Sudah tidak punya pekerjaan lagi. Iya kalau lansia punya kontrakan, ya, betul nggak? Iya kalau lansianya punya pensiunan. Bagaimana kalau tidak? Maka pemerintah akan memberikan perhatian kepada lansia dengan ngasih BLT nanti. Ketiga, kartu difabel. Apa sih kartu difabel? Disabilitas yang punya kekurangan alias cacat. Nanti kami sama memberikan BLT juga. Yang keempat, kartu janais, kartu kematian. Ya, artinya pemerintah akan memberikan kepada sohibul musibah. Yang kelima yaitu Bekasi Pinter, buat anak sekolah kita dari SD, SMP, SMA, ya. Biarpun anak kita masuk swasta pun nanti kami bantu pembiayaannya. Biar adil, biar adil. Kita harus menyamakan, tidak ada swasta negeri, harus sama. Ya, nanti pemerintah akan ya memberikan bantuan kepada anak kita sekolah swasta. Dan juga insya Allah kami akan membangun di Kota Bekasi namanya Universitas Negeri di Kota Bekasi. Selama ini kita tidak punya saudara-saudara, betul nggak? Padahal kita sudah membantu gedung-gedung vertikal. Contohnya kantor Kapolres, kantor Dandim, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor imigrasi, kantor Kemenak, itu habis hampir 1 triliun kemarin itu. Kenapa? Ini ada Kaudim, kalau sana zaman beliau dibanggakan hampir 1 triliun memberikan bantuan gedung vertikal. Padahal vertikal itu bukan kewenangannya kita, tapi tidak ada persoalan kalau kita mampu. Lihat kenapa masalah kampus negeri tidak bisa? Berarti pimpinan itu, wali kotanya tidak punya kemauan. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu besok kami bangun Universitas Negeri di Kota Bekasi. Untuk siapa? Kita anak kita tidak mampu, kuliah kami gratiskan, Pak. Betul nggak? Kok Pak Soalin suka gratiskan? Saya sudah ngitung. Betul nggak? Saya ini latar belakangnya usaha. Betul nggak? Kalau uang rakyat tidak korupsi, utuh. Betul nggak?